Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sepul gimana? Sehat bang? Waalaikumsalam Aki. Baru nyampe kami Aki. 1 jam. Oh iya. Mm-mm. Alhamdulillah tadi kita pergi 4 rombongan, 4 mobil. Tunggu teman-teman, ini ada laporan dari Ketua Umum. Sorry. Ya. Jadi ada pergi tadi 4 mobil, 3 lanjut ke Dolok Sanggul. Dan saat ini laporannya mereka juga sudah jalan pulang gitu Aki. Dolok Sanggul gimana, aman? Aman, tapi sepertinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi udah aksi itu mungkin sudah berjalan gitu kan. Dan arti kata aspirasi kita sudah ditampung juga. Karena apa Aki? Tadi pagi begitu kami sampai di Perapat, kedua kasat intel dari 2 daerah tersebut menelpon kita. Jadi mereka sudah tahu pergerakan kita gitu. Aki. Mereka juga mantau pergerakan kita. Sehingga mereka nanya dari mana, dan kita langsung menuju ke Polres tadi. Dan akhirnya kita diterima di ruangannya Wakapolres. Di ruangan Wakapolres kita masuk. Kita minta dijelaskan bagaimana tentang kasus yang kita laporkan kemarin. Sempat terjadi adu argumen di antara Wakapolres sama pihak kita tadi. Karena memang secara catatan kronologisnya ada yang dipotong. Karena kita sebagai pelaku dan orang yang ada di saat kejadian, ya tentu saja kita nggak terima dengan apa yang dituliskan dan sebagainya. Pada intinya akhirnya kami sampaikan juga lagi bahwasannya sudah ada lagi pernyataan dan kesiapan dari pihak suami Nada untuk menyerahkan Nada gitu kan. Bahkan kami tanya tadi, sekarang bagaimana, kami tanya ketika sudah ada kesiapan. Oh ya Bapak langsung aja ke sana katanya. Oh artinya Bapak tidak mau memberikan pendampingan atau gimana? Ya terbingung juga. Wah, Kapolresnya begitu kita tanya, artinya Bapak mau lepas tangan gitu kan, tidak mau memberikan pendampingan atau ya kalau nanti ada apa-apa kabarin kami. Oh gitu aja cuman Pak, kami tanya. Gak ada solusi yang lebih baik daripada itu yang bisa Bapak tawarkan. Akhirnya beliau bilang, oke, kalau gitu saya bisa adakan sinadanya di Polres gitu. Itu yang kami mau Pak, kami bilang kan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Bentar Bang Pelukis, Anda Kristen Bang Pelukis? Saya Muslim Bang, cuman saya mau pengen bertanya apakah boleh. Bentar ya Bang, ini kita lagi ngobrol dulu ya Bang. Bentar ya Bang, sabar ya. Buat teman-teman yang ingin membantu pergerakan api sumut, tadi udah mereka ini udah berjibaku ya, udah berjuang menyelamatkan Mbak Nada ya. Silakan mau berupa gift atau apapun itu, silakan teman-teman didukung ya. Bentar Bang Pelukis, lanjut Bang Saiful. Ya, jadi akhirnya jadi mereka bilang awalnya ada pernyataan begini Haki dari Wakapolres. Kalian bilang si Nada mau ikut kalian. Kalau saya bisa buktikan si Nada tidak mau gimana? Mana videonya, dia tanya. Wah, begitu dia tanya mana videonya, saya langsung bilang, artinya Bapak sudah siapkan ini Pak. Saya tanya. Bapak sudah siapkan ini sebagai apa ini Pak maksudnya? Rekayasa gimana lagi nih? Ada penekanan pasti kalau begini, saya bilang. Terdiam. Jadi akhirnya disitulah muncul. Saya katakan kalau Bapak percaya dengan yang itu, kenapa Bapak tidak percaya dengan yang ini? Saya bilang. Dengan yang video Nada yang kemarin minta dijemput gitu. Harusnya Bapak juga percaya dengan yang ini dong.
Nah, lalu kemudian akhirnya kesepakatannya kita tanyakan kemauan si Nada. Cuman saya ajukan syarat tadi, boleh kita tanyakan Nada, tapi saya mau Nada dipisahkan dari siapapun, dari suaminya dan sebagainya. Hanya Nada sendiri dalam ruangan ini, saya bilang. Diterima, dan itulah kita tadi tanyakan kepada dia. Awalnya dia dengan lantang, dengan penuh keyakinan jawabannya tidak. Kenapa? Kok enggak? Saya kan sudah berkeluarga, katanya. Masa saya tinggalkan anak istri saya, suami dan istri saya, suami dan anak saya gitu. Jawabannya itu betul-betul apa? Betul-betul rapi gitu kan. Jadi nampak sekali itu jawaban yang sudah dipersiapkan. Akhirnya tadi dengan kalau bisa dibilang dengan bantuan Allah yang diberikan lewat mulut guru-guru kita, Ketua Gapai Bang Ahmad Gustin dan Ketua FUI Almanar, mereka akhirnya dengan baik bisa membawa Nada ini ke arah pemikirannya yang semula gitu. Jadi yang paling memberatkan si Nada itu yang terakhir dia bilang adalah jangan dipisahkan saya sama suami saya. Ya oke, itu kita terima, kita bilang kan. Saat ini posisinya kita ambil Nada dengan tujuan untuk membawa Nada bersama ibunya untuk beberapa waktu gitu. Tapi begitupun nanti kita akan lihat lagi apa perkembangan selanjutnya yang akan kita lakukan gitu. Begitu aja laporannya, Gurunda. Masya Allah. Terima kasih banyak, Akhi, atas kerja kerasnya bersama dengan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bejo, silakan. Ini tim Tama masih bergerak. Tadi langsung ke Sanggul. Langsung kita tadi sempat berhenti dulu di Masjid Raya di Dulu Sanggul. Ternyata di sana kita udah ditunggu sama Intel. Yang ditelepon tadi kata Sepul ya. Memang udah ditunggu gitu. Saat Intel Polres. Ya. Dan juga yang anehnya kita ditunggu oleh beberapa pemuka agama Islam yang ada di situ, dari MUI, dari Wasliyah, dari berbagai kalangan itu udah menunggu kita. Karena ternyata mereka tahu kalau kita udah mau menuju sana dari Polres tadi gitu. Yang merekanya juga meminta kita untuk bertanya lah ya, konsultasi mengenai kasus penghujatan dari Sudiro yang kita LP-kan di Polda Sumatera Utara. Yang mereka itu baru tahu, baru melihat gitu. Jadi mereka udah buat surat pernyataan sikap kepada Polres. Iya. Dan besok rencana jam 9:10 mereka juga akan membuat seperti apa ya? Suaranya hilang Bang Bejo. Bang Riki Melakukan laporan terhadap pelaku seperti itu. Tapi tadi kita jadinya sarankan untuk melaporkan pelaku. Setelah itu kita habis sholat tadi ngobrol dengan Intel, perwakilan dari Intel Polres. Untuk apa dia Polresnya gitu. Jadi di situ sebenarnya Intel Polres ini mau memulai pembicaraan, janjinya ketemu sama Polres
sama Kapolres kan. Assalamualaikum. Tapi ternyata Kapolres nggak ada di tempat. Waalaikumsalam. Kapolresnya rupanya sedang berada di Medan, sedang ke Polda Sumatera Utara. Jadi diwakili oleh Wakapolres juga tadi di Sanggul. Dari kita itu mempertanyakan tentang pelaku yang tidak ditahan sebenarnya, gitu ya, karena kan kita buat LP. Ternyata LP itu yang kita buat di Polda Sumatera Utara, mereka nggak tahu. Mereka sudah buat LP sendiri katanya dari Polres, karena dari Intel sudah tahu tentang masalah pengujatan di media itu, dan mereka melakukan penyelidikan dan pemanggilan tersangka itu. Hasil penyelidikannya katanya itu akun yang digunakan akun palsu, tapi memang betul ada akun yang isinya itu nggak ada masalah, tapi ada akun juga yang menghujat gitu kan, dengan alasan itu menggunakan nomor telepon yang beda. Tapi kita tidak mempermasalahkan mengenai nomor teleponnya, karena bisa aja dia juga yang pakai kan. Satu lagi, isi kontennya kan wajah dia, ekspresi dari medianya juga ekspresi dia juga gitu, dan dia gunakan untuk menghujat itu di PT-nya orang lain gitu. Nah, jadi saya bilang kepada Pak Wakapolres, kalau misalnya orang yang melihat penghujatan itu yang nggak tahu kalau Polres dan Gapai ini sudah berurusan mengenai ini, jadi jawab dengan adanya akun palsu ataupun cloning, pasti sama aja. Kalau yang Muslim pasti dia akan marah, ujung-ujungnya kriminal. Jadi saya bilang kalau bisa pelaku ditangkap atau diamankan dulu supaya bisa tidak menjadi korban dan tidak mengorbankan umat Islam yang nanti berlaku kriminal terhadap dia. Kan nanti yang salah juga saudara-saudara kami juga, saya bilang gitu kan. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal lagi nih. Jadi untuk yang lulusan enggak, kita sudah memberikan banyak masukan di Polres dan memberi tekanan kepada Polres, karena kita ingin untuk bertemu dengan pelaku yang Polres sendiri tidak berani untuk memanggil atau mempertemukan. Bang Bejo, dipercepat noise soalnya Bang Bejo. Oke, itu aja mungkin. Makanya saya sudah persingkat. Saya tahu karena ini jalan yang gerudukan. Lanjut. Oke, makasih. Masya. Kesimpulannya Pak Sepul itu, Nada sekarang udah ketemu ibunya apa belum? Kesimpulannya nih. Udah Pak, udah Bang Andi. Karena Dibawa ke Medan. kita setiap melakukan aksi ke sana itu kita tetap bawa ibunya, gitu, Bang Andi. Sekarang udah di rumah Pak Sepul? Sudah. Alhamdulillah. Dia tidur berdua di atas. Kita kasih kesempatan untuk dua orang ini yang sudah lama berpisah dan mungkin secara ternyata ada sedikit kesalahpahaman juga di masa yang lalu tadi terungkap kan, dan akhirnya sudah saling memaafkan. Ini hari mereka mungkin akan melepas rindu selama berapa lama tidak bertemu kan gitu. Alhamdulillah. Bang Andi. Ya, liku-liku perjuangan alhamdulillah berhasil. Tahap kedua tentang Nada dengan anaknya kan begitu. Ya, ada tambahan lagi Bang Andi. Siap. Ini tim utama masih berada di sekitaran Parapat dan Otoba, masih menuju Medan. Masih 4 jam lagi kami baru sampai Medan. Jadi salam buat semua teman-teman yang sudah di Medan ya. Ini siap-siapin sarapan, ini kayaknya sampai subuh ini.
Halo Hati, abang, Bang Bejo. boleh saya bertanya abang-abang? Astagfirullah ini anak. Ya, Anda muslim apa? Bukan muslim. Alhamdulillah saya muslim abang. Abang saya muslim Islam abang. Ya, ada apa yang mau ditanya? Oke abang, jadi saya ini bertanya abang tentang ke-12 murid Yesus itu yang kita agama Islam kan disebut Hawariyun bang ya. Itu kan ada Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon, Petrus, Tertius, Yamin, Yabet, Yakub bin Yabet, Yakub bin Suara saya Yusuf, Yehuda, kenapa dan sama yang kecil? Iskariot abang. Saya pengen bertanya abang. Itu kan saya pernah membaca abang, mereka itu kan dibunuh dengan cara tidak manusiawi bang. Ada yang disalib, ada yang disalib dengan cara terus ada yang disembelih, ada yang ditombak dan segala macam. Yang saya pengen tanyakan itu bang, kenapa kok sampai ke-12 murid Hawariyun, 12 murid Yesus itu dibunuh secara tidak manusia abang? Apakah mereka salah apa atau mempertahankan apa abang? Itu yang Sudah cukup? saya tanyakan abang. Mohon siap. Cukup. Banyuma mau menjawab? Jawaban singkatnya kalau di Al-Quran nggak ada yang kayak begitu. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Ya. Yang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada yang mati mengenaskan seperti kisah yang di sebelah. Itu aja intinya. Kalau di sebelah malas jawabnya. Nanti disangka kita monolog. Dan alhamdulillah kalau Anda muslim bahwa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, tidak ada yang konyol-konyol kayak begitu. Itu jawaban singkatnya. Oke? Pertanyaan mengadu domba namanya itu. Kira-kira apa yang mau ditanyain? Assalamualaikum Mas Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Bang Glenn masih di Polda Sumut ya Bang Glenn? Saya di Jakarta. Oh udah pulang. Udah, saya Salam dari Sekjen Afi dan Sekjen Bang. siap. Gimana kabarnya Sumut Bang Glenn? Sumut sampai sejauh ini masih kondusif dan masih ada kabar-kabar terbaru mengenai pelaporan mereka yang kita lebih baik bicarakan di belakang layar saja. Dan ada beberapa fakta-fakta baru yang saya temukan tentang pelapor yang bisa kita pergunakan untuk melawan. Tapi lebih baiknya kita bicarakan di belakang layar. Iya, betul. Ya. Jadi ternyata yang bersangkutan tidak sesuci itu. Nah, Si D itu. itu Yakin tidak? ya itulah itu. Nah, Jadi terus untuk keadaan Polda Sumut saat ini, pelaporannya dari API Sumut dan dari pihak Gapai masih dalam tahap dan masih ada progresnya. Jadi bukan stuck, ada progresnya. Hanya saja karena ada beberapa kejadian-kejadian lalu sehingga membuat pihak kepolisian juga agak lebih gitu, maksudnya gini, lebih mengikuti prosedur yang protap kepolisian yang berlaku. Jadi tidak bisa juga mereka akhirnya melakukan sesuatu sepihak yang melanggar protap-protap mereka sendiri. Jadi yang saya anggap sekarang Polda Sumut ini sudah mulai menunjukkan integritasnya sebagai pihak yang berwenang dalam penjaga, pengayom kita masyarakat Indonesia. Sudah mulai, saya lihat, sudah mulai berimbang dan sudah mulai apa yang saya bilang, sudah mulai tidak memihak gitu. Jadi untuk saat ini biarkan kita bersabar supaya apa yang sudah kita laporkan ini berjalan sesuai dengan hukum, sesuai dengan KUHP, acara pidana, supaya nanti ke depannya tidak ada celah menjadi bahan pra-peradilan dari pihak mereka. Jadi kita biarkan saja berjalan sesuai dengan KUHP. Kedua, apapun yang dibutuhkan dari pihak polisian harus kita sediakan.
apa bukti tambahan, saksi tambahan. Eh, Udah gitu kalau bisa juga kita bawa lagi bukti-bukti baru untuk membantu acara penyidikan ini. Tapi alhamdulillah apa yang kita laporkan, apa yang dilakukan oleh Api Sumut dan Gapai di Medan ini setidaknya dapat memberikan angin segar bagi institusi kepolisian di Indonesia. Begitu laporan sebentar Bang Andi. Ya, jadi teman-teman, Mas Glenn ini adalah divisi hukum API. Terus di dalamnya itu bergabung beberapa lawyer terkenal di Republik ini gitu ya. Itu ya perlu diketahui. Siapa aja sih yang di LP-kan di Polda Sumut? Dari sebelah itu siapa aja Bang? Yang kita LP-kan apa yang kita sebagai pelapor atau kita sebagai terlapor? Iya ya, pelapor. Sebagai pelapor yang kemarin sudah saya baca datanya itu ada 4. Ada 4 laporan. Yang pertama itu Tuan Logika, yang kedua itu kalau nggak salah Magdalena, ketiga Sudiro, Siombing. Dasar Logika siapa yang kedua? Magdalena. Agatha itu ya. Oke. Ya, ada Tiga? Magdalena Agatha, ketiga Sudiro Siombing. Sudiro Siombing siapa nih? Yang Sudiro Siombing itu yang tadi baru diceritakan sama Bang Bejo yang di Dolok Sanggul. Oke. Keempat? Ya. Yang keempat saya lupa siapa, kemarin saya baca. Nggak ada Lina Wijaya dilaporkan di Sumut. Lina Belum, Bang. Lina belum. Itu harus kalau bisa. Memang kalau Lina memang ini rencananya Insya Allah besok saya kan karena di Jakarta saya baru rehat sehari. Besok saya berencana mau coba lagi lari ke Mabes untuk secara pribadi, saya pribadi melaporkan. Jadi ingat, yang melaporkan Lina Wijaya itu nama saya pribadi, jangan di framing Api. Ingat ya, ini saya bicara secara pribadi, saya pribadi sebagai umat Islam Indonesia yang melaporkan Lina Wijaya. Di Polda Sumut. Kiri siapapun di sini. Di Polda Sumut. Tidak di Bareskrim, di Mabes Polri. Saya akan coba mendorong di Mabes. Masya Allah. Ya, saya akan coba besok, insya Allah. Kita cuma mohon dukungan doanya saja supaya apa yang kita jalankan ini diridhoi oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kalau bisa didorong juga di Polda Sumut ya biar ketemu Logika sama Lina Wijaya laporan yang sama. Jadi apakah ada perimbangan kan gitu Bang Sepul? Ya, coba. Siap Aki. Siap. Kita laksanakan. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Masakan lagi. Ya Bang Glenn, nanti kita susun aja Bang untuk Lina Ya, kita Wijaya. susun lagi untuk Lina Wijaya. Ya. Nanti, kalau bisa nanti kita bicarakan lah supaya ada bukti yang berbeda, supaya laporannya berbeda, tidak disatukan. Terima kasih. Ya boleh Bang Glenn. Gitu aja. Oke. Cukup. Makasih Mas Glenn. Oke. Jaga kesehatan. Dan untuk Jabar, Insya Allah Jumat saya ke Bandung, dikoordinasikan juga untuk Jabar supaya bisa saya bantu juga karena kemarin mungkin ada sedikit kendala ya. Jadi besok hari Jumat Insya Allah saya di Bandung, kita juga akan memasukkan di Bandung beberapa lah. Mantap. Itu secara umum ya teman-teman. Jadi teknisnya yang nggak boleh di sini secara umum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buat rekan-rekan, buat abang-abang semua, ada mau saya sampaikan nih, boleh sebentar? Silakan. Buat Bang Handi, kebetulan ini saya di Batam kan. Itu kalau yang tahu ini, kalau ada di Komal ini yang orang Batam itu, kalau tahu namanya di daerah Batu Haji itu memang banyak basisnya, rata-rata itu umat Kristen, Oten. Itu di daerah Selekop. Kebetulan saya kan kerja di daerah Selekop. Itu saya kemarin sudah beberapa kali, kebetulan di situ gereja banyak sekali. Dekat-dekatan lagi, pokoknya banyak gereja itu kayak ada. Suaranya Bang dikit Bang.
Kedengaran, Bang Andi? Halo. Ya langsung ke poinnya bang, Iya, di daerah Selekop itu, di daerah Batu Haji itu kebetulan ada kayak misionaris gitu. Udah berapa kali saya lihat itu mereka bagi-bagiin brosur, datang-datang ke sekolah. Kalau di Komal ini yang ada orang Batam pasti tahu lah itu daerah Batu Haji. Gini aja bang, Anda melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Iya, saya melihat. Ya kenapa nggak tindak, bawa ke polsek atau kantor polisi terdekat? Kan nggak boleh itu aturannya. Saya sudah tanya kan, apa ini saya tanya itu tuh ada. Cuman karena saya sendiri, Bang Andi takut juga, takut juga saya kan. Gini aja bang solusinya bang, nanti kalau ketemu yang kayak gituan, abang videoin aja ya, kirim videonya ke kita ya bang. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Oke, saya kirim aja videonya nanti ke DM ya bang. Oke, siap. Oke, kalau gitu saya izin turun dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyepil dulu ini Bang Glenn. Bang Glenn kan mudah-mudahan Bang Glenn udah punya juga ya, videonya siap. Si Lina ini nih. Bentar ya. Nah, ini ya Bang Glenn. Kita putar lagi aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik, I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iya iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Mungkin satu video ini sebenarnya udah cukup untuk delik hukum itu Bang Glenn ya. Eksklusif masa datang ke tempat kita? Kalau eksklusif. Ya kalau dibilang cukup memang cukup itu, cukup sekali. Cuman saya sih cuma mau nanya apakah benar dia itu seorang murtadin? Ini masih simpang siur ya cerita ini. Yang pasti dia itu bukan dari Islam awalnya. Dia masuk ke Islam. Karena nikah. Lalu dia murtad lagi karena udah cerai. Ini yang ngebongkar ini justru pihak Kristen sendiri, si Bom pernah ngebongkar itu. Betul, bongkar. Apa pertanyaannya si Lina, di mana kuasanya apa tadi? Gua nggak denger. Kuasa Allah katanya. Ya Allah. Di mana kuasanya kalau masih membutuhkan bantuan setan untuk menyesatkan, itu tadi bahasanya. Ya itu udah kuat, itu satu video itu kuat itu. Sebenarnya banyak videonya. Oh, gitu. Kalau masalah murtadinya itu nggak usah di inilah ya. Dia mualafnya karena apa, murtadnya karena apa. Yang penting isi video ini aja yang dilaporkan. Kalau dia mempertanyakan kekuasaan Allah, berarti dia menggugat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea ketiga. Di situ jelas tertulis berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau dia mempertanyakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mempertanyakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Gitu ya. Jadi mereka ini orang kan sebenarnya dibawa garis kemiskinan, ilmuannya kebencian saja. Dia tidak memperhitungkan efek apa yang akan nanti disampaikan. Itu sebenarnya. Ya kalau mengatakan lagi kenapa ada bantuan iblis, ya bukankah semua makhluk itu adalah ciptaan?
Bukankah manusia diciptakan dengan sempurna? Atau makhluk yang paling sempurna, diberi akal, diberi kebebasan. Kalau Anda beriman, iblis itu ayah dilawan. Kalau tidak beriman, iblis itu teman Anda. Berhasillah iblis mengkafirkan Anda, kemudian iblis mencari lagi karena iblis tidak mempengaruhi lagi orang kafir. Karena iblis sudah berhasil di sana misinya. Jadi iblis itu memang diciptakan. Bukankah di kitab atau ajaran di sebelah juga ada iblis? Bagaimana iblis itu menggoda Yudas? Kemudian Yudas berkhianat. Apakah iblis ini juga tidak diciptakan? Dia datang sendirinya begitu. Inilah kalau yang disebut orang tidak berilmu, tapi hanya berdasarkan kebencian, dia tidak akan pernah memperhitungkan apa nanti resikonya. Kalau nanti ditanya oleh lawyer atau ditanya oleh hakim, nah ini memang agak sedikit perlu keilmuan di sana. Jadi hati-hati berbicara hanya dengan kebencian, karena berbahaya buat Anda sendiri. Sekali lagi nih, saya berikan statement. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur, saya lupa ya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi Indonesia merdeka karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Tuhan, sembahan siapakah? Tuhan siapakah yang merahmati republik ini? Tuhan agama manakah yang merahmati republik ini? Wah. Tuhannya umat Islam atau Tuhannya agama lain? Apakah ada namanya Tuhannya agama lain yang merahmati republik ini? Apakah ada? Saya ulang pertanyaannya. Apakah ada Tuhannya agama lain selain Tuhannya umat Islam yang merahmati republik ini? Ada atau tidak? Tidak ada. Jadi kalian kalau tidak punya ilmu nggak usah berbicara, berbahaya buat Anda. Hormati dirimu, hormati keluargamu, hormati republik ini. Republik ini ada karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar dari saya. Lanjut. Oke, sekali lagi ini untuk kemarin saya sudah sudah memberi undangan terbuka kepada yang bersangkutan. Jadi kita harus bicarakan namanya, mungkin dia akan sadar siapa yang saya undang. Ya, kalau memang kamu atau kalau memang Anda melakukan hal ini untuk menciptakan kerukunan di Indonesia, ya, ayo terima undangan saya, kita berdiskusi, baik secara hukum, baik kita lintas agama, disaksikan oleh pihak yang berwenang, saya nggak masalah. Kapan dan di mana tentukan. Kami akan datang, kami akan membawa data, kami akan membawa semua yang kami punya. Ayo kita berdiskusi supaya kita dapat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kita harus satu kesatuan di sini. Kalau memang menciptakan kerukunan, ya sekali lagi kita harus membuat suatu pakem atau ketentuan-ketentuan di mana kalau memang ada diskusi-diskusi lintas agama yang tidak terpantau atau yang saya bilang yang liar, yang tidak berdasar, memiliki acuan-acuan yang sudah kita sepakati bersama. Itu baru kita bisa menciptakan kerukunan. Karena kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi orang berpendapat silakan, selama pendapat itu tidak mengandung unsur-unsur pidana. Nah, itu dia. Jadi kalau sekali lagi memang kalau Anda tidak memiliki motif lain selain menciptakan kerukunan di Indonesia, terima undangan saya. Ya, silakan Anda bawa yang Anda anggap memiliki kompetensi di dalam lintas agama. Saya juga akan membawa yang saya anggap berkompetensi dalam diskusi lintas agama. Ya, Anda bawa saksi ahli, silakan saya akan bawa saksi ahli. Ya, Anda bawa profesor, saya bawa profesor, nggak masalah.
kita akan berimbang di situ. Tidak ada penekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada persekusi, tidak ada. Saya jamin semuanya aman, ya. Karena kami ini di sini adalah kami muncul karena akibat, bukan penyebab. Sekali lagi, jangan bilang kami sebab di sini. Kami di sini adalah akibat. Akibat dari apa? Nggak perlu saya buka di sini. Nanti akan panjang, ya. Anda yang sadarlah. Jadi sekali lagi, kalau memang Anda punya motif untuk menciptakan kerukunan, DM saya, ya, DM saya. Atau Anda juga satu kota sama saya kok. Nyari saya gampang. Saya tahu Anda di mana, Anda juga akan tahu saya di mana di Kota Bandung. Ya. Anda akan tahu saya siapa di Kota Bandung, saya juga tahu siapa Anda di Kota Bandung. Ya. Jadi silakan hubungi. Nyari saya nggak susah kok, saya open cam terus. Saya nggak sembunyi di balik akun, saya nggak sembunyi di balik gambar. Saya open cam. Nama saya jelas sesuai dengan nama asli saya, bukan nama-nama buatan. Cari saya. Cari dari asosiasi nggak masalah. Ya, silakan. Kalau memang betul itu motif Anda, saya tunggu. Ini udah dua kali saya mengundang Anda. Ya, cukup Bang Andi. Oke, jadi Mas Glenn ini komplit. Pengacara, tapi dia juga mualaf. Jadi dia ngerti Bible itu sendiri gitu ya. Itu sih ya teman-teman, informasi buat Anda. Silakan dari Jawa Tengah, Bang Samudra, ada yang mau disampaikan, dilaporkan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Andi, Jawa Tengah tadi sudah melaporkan. Insya Allah nanti setiap Polres akan diajukan pelaporan semuanya. Dari masing-masing daerah, masing-masing kota akan melaporkan di kepolisian masing-masing. Terus nanti tinggal menunggu himbauan dari Bang Zuma, komandonya seperti apa, nanti kita mengikuti. Tadi kalau saya lihat tadi ada foto LV itu, Jawa Tengah melapor di Polda Jateng apa di Polres? Nanti kita gerakin semua di Polres, terus naik ke Polda Bang, untuk masing-masing kota, dari mulai Rembang, Lasem, sampai ke ujung Brebes. Kalau itu cukup Polda aja Bang. Tadi Anda LP itu di Polda apa di Polres? LP di Polda sama di Polres, dua-duanya sudah Bang. Oke, itu aja sih. Cukup siap, itu aja, kalau di Polda cukup, nggak usah ke Polres. Yang penting udah Polda cukup kan, terwakilkan, gitu Bang. Siap. Ada yang satu lagi siapa ini? Manual Tech, silakan. Manual Tech. Turun maning nang kene. Ini mumpung Bang Adi masih di YouTube kan? Ya. Tolong dihimbau buat anggota API Jateng untuk ngumpul ya Bang. Untuk merapatkan barisan lagi ya Bang. Dihimbau Bang Adi. Ya, untuk API Jateng rapatkan barisan ya. Ini kan nanti offline dia bisa monitor. Kedua juga, ayo hampir lupa nih, pesan dari Babel Bangka Belitung. Teman-teman yang berada di Bangka Belitung, ya saya ulang, teman-teman yang berada di Bangka Belitung ingin bergabung, akan segera terbentuk API DPW Bangka Belitung, silakan hubungi nomor saya atau nomor host. Nanti akan kita masukkan di grup WA DPW Bangka Belitung yang segera akan dibentuk. Saya ulang sekali lagi ya, teman-teman yang berada di Bangka Belitung dan sekitarnya yang ingin bergabung DPW Bangka Belitung, silakan menghubungi, nanti akan kami masukkan di grup WA Bangka Belitung. Bentar, ini si Jebro ini bukan akun, bukan channel, bukan tempat apa, ini tempat diskusi lintas agama bre. Kita nggak ngurusin masalah boykot kayak gitu. Ini kita diskusi lintas agama. Tolong dong dilihat dulu dong komalnya, ini komal apa ya. Moderator di ini aja kalau spam ya, di
blokir atau dibekuin aja. Naikin Oten kalau ada nah. Naik. Oke Bang Andi, sebelum turun izin terima kasih untuk warga Jawa Tengah semuanya tanpa terkecuali untuk merapatkan barisan untuk kita nanti bisa bergerak bebas di Brebes yang kemarin mau dimurtatin, terus di Cilacap sama di Jogja biar kita gampang mantau. Jadi ada informasi dari manapun. Terus untuk semuanya tolong merapat. Bang Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi dijambak aja, Pi kan moderator itu bisa ngejambak kali. Ini ada yang baru nih, Sailendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada apa Bang? Nggak ada apa-apa. Ya udah turun aja ya Bang. Oke. Sailendra udah molor itu. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi, silakan naik ke atas. Mumpung Bang Handi belum makan sate domba. Nges beak jika nama itu oten nges punah jika nama bubuk jika nama. Karunya di gereja ge ngan 3 ekor, 2 ekor, 4 ekor. Aduh, aing karunya pisan punah ieu mah. Asli demi Allah aing punah ieu. Ulah waka punah kabeh tuh moal aya debat beneran aing. Punah kabeh mah. Ngomong naon mah nih Kang? Ane gelo. Bang Len, kapan merapat ke Sumut lagi Bang Len? Kayak si Borokoko dihendap Kang. Si Borokoko, belenggu, saya naik ke dia, ayo. Pencit cok wae huluna. Sumut minggu depan. Si Saifuddin Ibrahim Bang Andi, kenapa ya? Dia nggak berani naik koma saya loh. Padahal saya undang terus loh. Dia beraninya ke koma-koma kecil Saifuddin Ibrahim. Ke koma saya dia nggak berani, padahal saya ajak PK itu. Ya kalau ketahuan dia nggak punya isi ya nggak laku dari TikTok. Tapi begini Bang, kalau untuk si Udin, ini kan DPO, dia itu kan dicari oleh negara. Ngerti nggak sih artinya DPO? Itu Mabes Polri loh, Mabes Polri yang mencari dia loh. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia tuh udah status tersangka DPO, daftar pencarian orang. Jadi teman-teman muslim yang buka komal jangan dinaikkan. Kalau Anda menaikkan dia artinya apa? Anda nanti juga ikut dimintai pertanggungjawaban. Udah tahu DPO, Anda menaikkan dia satu room sama orang yang dicari oleh polisi. Ya biarlah orang-orang Kristen, komal Kristen menaikkan dia. Karena memang si Udin ini harus memang DPO oleh sebagian orang. Kalau kita muslim, dia itu menyakiti hati kita loh, menghina agama kita loh. Masa mau satu room sama dia dan nggak ada gunanya kok diskusi sama dia. Nggak ada itu ilmunya si Udin itu. Saya sama Udin itu Bang Andi mau sertipa, salah terima pemajikan, salah terima istrinya. Kasihan istrinya daripada sama anak si Kace, Buladi. DPO loh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abang Santang, Bang Handi. Siap, Bang. Selama ini saya sudah ada kurang lebih 2 tahun hanya bisa memperhatikan di YouTube. Saya ingin sekali gabung di komalnya Bang Juma, Bang Handi, Bang Santang. Alhamdulillah malam ini akhirnya saya bisa masuk. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ini tuh ada di TikTok gitu loh. Maklum gaptek ya. Senang sekali saya malam ini bisa gabung dengan Anda semua, apologet pejuang-pejuang Islam. Bang Juma nggak ada ya? Ada itu beliau.
lagi menjauh istirahat mungkin. Nama andanya penyendiri. Jadi ya gimana dong mau berjamaah namanya menyendiri? Ketlep. Maksudnya? Itu namanya penyendiri. Ya karena memang suka sendirian, karena dari kemarin juga di YouTube saya jarang. Assalamualaikum. Hanya memperhatikan saja. Dalam Abang posisi mana bang? Tangerang. Bukan Bang Pino dulu, Bang penyendiri dulu. Oh saya di Yogyakarta. Oh Jogja dah. Iya bang. Ngatur nuhun sangat nggih main ke sini. Oh saya orang Sunda, cuman saya Sunda di Yogyakarta. Begitu. Ngatur nuhun. Sami-sami Kang. Sundanya dari mana bang? Sundanya di mana ya tak? Oh saya di Cikarang. Kau selama di Jogja? Sudah hampir 22 tahun di Jogja. Waduh, udah menguasai dong. Bisa. Ya udah yang penting semangat bang. Ya saya cuman senang sekali gitu. Setiap hari hampir setiap buka YouTube pasti yang saya cari tuh Bang Juma sama Bang Handi gitu kan. Cuman saya mau nanya dulu YouTube mana nih, channel mana yang ditonton? Apa nama channelnya di YouTube? Nah bahkan malam ini pun saya bisa masuk sini karena saya lihat pas saya buka YouTube kok ada live. Ini saya pikir punya Bang Juma, saya klik di TikTok nama Bang Juma kok nggak live, ternyata punya Bang Kian Santang yang live. Kan saya bilang tadi maklum saya gaptek gitu. Oh ya. Nama channel YouTube-nya apa bang yang sering dibuka? Punya saya apa punya? Enggak. Sampean kan nontonnya di YouTube. Ya. Nama channel YouTube-nya apa yang ditonton? Yang ini Jihad Islam itu yang Bimatri Channel, terus yang Uniriva itu loh bang. Waduh, nggak pernah disebutin channel aku sama channelnya Bang Juma ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Channel saya juga buka itu. Karena saya tuh yang penting yang apologi Islam saya buka. Oke, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Saya belum paham ini masalah TikTok ini, saya belum paham, serius. Saya baru bisa dilihat di akun saya baru ini. Ya, abang belajar aja dulu masalah TikTok ya, abang tinggal dari komal ke komal, tapi jangan ke komal oten ya bang, ke komal muslim aja ya bang. Nah kalau di YouTube, Andi Cerebes Channel di subscribe, Akang Satria Channel subscribe, itu punya saya bang. Kalau punya Bang Juma tuh yang mana ya? Zulkifli M Abbas Official, Zulkifli M Abbas Official. Abang nonton di situ ya bang? Siap. Di Andi Celebes Channel mumpung lagi live, abang masuk ke situ, di situ ada logo dolar, abang klik logo dolarnya, abang bisa beli super sticker untuk mendukung dakwah di situ bang, dan menaikkan RPM-nya Bang Andi. Nggak usah gede-gede bang, yang $100, $200 nggak masalah. Buset. Semoga duit Kang lah. Dulu aku udah sering ada dari mana kemarin itu, dari Swiss, dari mana itu. Ya kalau di YouTube tuh sering balas-balas komentar yang penghujat Bang Juma, penghujatnya Donditan. Siapa itu saya ya biasanya yang paling balas gitu loh. Bentar, ini si Lau film berat namanya Hese Pisan. Silakan naik, kau ingin dijambak tas ya, ayo. Naik bang, Anda kan orang hukum itu bang. Tangkap enak aja. Baramundi naik bang. Izin follow ya Abang Santang. Siap. Ya mudah-mudahan bisa follow balik saya juga. Amin. Ini yang dibawa juga belum follow kita dong. Ada aja lupa deh. Bang Handi juga saya follow ya. Follow dong kan susah follow gratis kok. Karena nih kok ngehil gitu. Nanti live-nya nanti ke depannya biar di follow khusus yang follow aja yang bisa nontonnya. Nanti ke depannya saya setting. Ya, siap. Yang nggak follow nanti nggak bakal bisa nonton. Saya nggak akan ganti nama kok, tetap pakai nama ini di akun TikTok saya. Siap bang. Mau identitas pribadi boleh. Ini sebentar dulu bang, ini kok orang anak lawyer kok bahasanya nggak bahasa hukum ya? Seorang lawyer itu kok tangkap gitu loh. Emang sipil bisa nangkap orang? Nangkap orang itu kan harus melalui prosedur dulu bro.
Kok jadi bahasanya nggak bahasa dari, aduh nggak banget gitu loh, memalukan loh kalau kau pakai kayak gitu-gituan terus Iya. bahasamu nggak banget gitu. Kalau ke kita tangkap-tangkap, Tuhannya sendiri ditangkap, diam aja kalian. Enggak, pakai bahasa yang baik-baik saja. Kalau lu orang hukum, edukasi hukum dong. Lu harus netral berbicara. Ditangkap orang itu harus ada surat penangkapan. Itu loh, dipanggil dulu. Jadi kecuali tangkap basah ya. Nah, dipanggil dulu jadi saksi. Ya mungkin diperiksa bisa naik ke tersangka. Kalau dipanggil. Kalau misalnya orangnya nggak ketahuan di mana, yang memenuhi syarat, ya naik ke penyidikan, bisa naik TSK, baru dipanggil 1, 2, 3. Kalau enggak ya baru dipanggil paksa, ditangkap, dibawa paksa gitu loh. Ah kok bahasamu nggak banget gitu loh. Malah saya jambak nggak berani naik dia. Kok jadi kayak gitu bahasamu bro? Tunjukkan Memalukan loh kualitasnya itu. sebagai seorang lawyer dong. Masa bahasanya seperti ini? Ya nggak bang? Calo dia, calo terminal, bukan lawyer dia mah. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa dihargai oleh orang lain, ya cukuplah kau sendiri menghargai dirimu gitu loh. Hormati dirimu, kehormatanmu loh. Betul. You harusnya tunjukkan kualitas sebagai seorang lawyer seperti apa, gitu kan? Bukan lawyer bang, calo terminal. Itu ngakunya lawyer katanya. Mana ada lawyer kayak gitu bahasanya. Jangan ngaku-ngaku lah, jangan ngaku-ngaku lah, malu-maluin lawyer aja lu. Tahu gitu tadi saya pakai nama profesor aja dong ya, bukan penyendiri. Laku-laku ngaku-ngaku dia. Ingat, lawyer itu officio mobile, ya, profesi yang terkemuka. Jadi jangan kau malukan dengan bahasamu seperti itu. Ini siapa sih? Tahan dulu, siapa? Gue cari dulu siapa sini. Siapa sini? Lopir, BR, San. Ada nggak sih? Coba gue lihat dulu di Google, ada nggak ini? Loh, siapa ini orang ini? Ya, sorry ya. Dilacak aja, dilacak. Ini Bahrul Ulum. Assalamualaikum. Bahrul. Sinyalnya merah. Bahrul. Bahrul. Saya sadar. Oh, dia beralamat di Jawa Barat. Kalau itu ya, didirikan atas panggilan jiwa untuk menciptakan wadah pelayanan hukum terbaik. Modern, energik, profesional. Ini kalau lo Anda begitu beda loh sama prinsipnya loh. Parah loh. Oh, ini orang-orangnya ya. Lo pencemaran nama baik loh. Nggak mungkin lah orang-orang kayak gini. Oh, dia menjual, ada fotonya Dosma. Itulah Kang. Iya, geng-gengnya itu kan geng-geng nggak punya akhlak, nggak punya moral. Dosma ya, saya rasa Dosma juga nggak mungkin lah kayak gitulah ya. Masa ngajarin kayak gitu sih, ada-ada aja lo ah, memalukan lo. Bahasanya sama Bang Andi. Hah? Bahasanya sama. Sama ya? Semua juga gitu kan? Iya sama. Tangkap apa kan? Menurunkan harga diri lo itu kalau seseorang lawyer tangkap, waduh bisa begono. Kagak boleh lah bro, bagikan begitu. Tapi nggak apa-apa sih, kita nggak takut, kita ketemu aja nanti. Mau dimanapun juga, ayo kita ketemu aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berhadapan sama kafir, gua selangkah pun nggak bakal mundur. Gua telan bulat-bulat. Santai bro. Saya aja kadang yang merhatiin gitu, ikut, aduh gimana gitu lihatnya kalau lagi pada debat begini.
bahasa itu bukan bahasa hukum. Ya. Itu bahasa orang yang nggak ngerti hukum itu. Kalau terminal. Lawyer itu penegak hukum. Ya, membela orang yang membutuhkan keadilan. Bukan jadi provokator, beda loh. Hati-hati loh. Oke bro, belajar lagi ya. Mungkin jam 2 kali ya Kang. Apa kita istirahat aja? Apa gimana? Itu masih ada si Pino tadi, Aki. Oh iya Pino, sorry Pin. Waduh re. Sorry lali aku Pin. Silakan Pin Tangerang. Pino. Ya. Tuk. Pino Panduwinata, silakan Pino. Pino Seventeen. Baper, marah dia. Bang Andi, maaf sebelum saya turun, nanti bisa kan kita chatting pribadi ya, Bang Andi? Lalu WA saya aja Bang. Apa? Lewat WA aja, aku nggak jarang buka DM Bang. Ya WA-nya nanti abang kirim ke DM saya kan? WA saya ada di YouTube saya. Nomor, jadi buka Andi Celebes Channel, deskripsinya itu ada nomor aku Bang. Handi Celebes ini ya, nama ini ya? Iya, sama dengan akun YouTube sama. Oke siap Bang Andi, siap. Oke, makasih ya Abang Santang, Abang Andi dan saudara-saudara muslim semua di sini pejuang-pejuang. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Dan melancarkan selalu, melimpahkan rezeki dan kebahagiaan juga kesehatan tentunya. Saya pamit dulu. Doanya ada yang kurang Bang, satu lagi Bang. Semoga kafir di Indonesia ini rata. Jangan Kang. Kalau saya selalu berdoa yang baik-baik Bang, gitu. Itu juga baik Bang. Baik. Semoga para kafir sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun itu kan ya kita semoga kembali mengenal siapa ya sang pencipta sebenarnya. Itu doanya begitu dong. Kembali ke kafir fitrah. itu kan menutupi kebenaran di dalam ajaran Islam. Semoga mereka dapat hidayah mengenal Islam, kan gitu doanya ya. Siap. Oke, saya turun dulu ya Bang ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben malam ini kok saya jadi nggak ngantuk. Jadi ngantuk. Pino Seventeen. Are you ready? Open your mic brother. Pino, silakan dibuka mute-nya. Pino. Iya bang. Ya. Udah minum obat? Salam kenal. Sama-sama Bang. Emang lu pikir si Pino cacing? Lu suruh minum obat cacing? Enggak, obat tidur. Ada aja kadang-kadang Kang kalau ngomong. Silakan Pino. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ya sekedar ini aja sih. Dengerin aja lah yang bagus-bagus. Bang Pino di mana ini? Tangerang. Gimana kabarku di Tangerang? Alhamdulillah sehat. Lu main jawab aja lu. Cuman kantong doang yang kering. Iya. Sehat. Ya udah, kantong Bang Pino direndam aja pakai itu tuh, pakai rinso biar gak kering. Lu malam ini nggak narik? Pin, malam ini nggak narik? Narik apaan? Bemo. Narik tambang terus ujung tambang ada kebo. Alhamdulillah ya, udah setahun ini APII udah mensahadatkan sekitar 360 orang, Masya Allah, dalam kurun waktu setahun ini ya. Jadi dengan adanya API, banyak umat-umat Kristen yang masuk Islam bersahadat ya, makanya mereka kepanasan. Bubarkan api, nggak taunya bukan api yang bubar, gerejanya yang bubar. Pada kemana tuh pada bubar? Tapi karena berkat diskusi, edukasi gitu ya, saya udah banyak wawancara para mualaf-mualaf. Kenapa sih Anda memeluk Islam? Ya sebagian besar
saya mendengarkan diskusi lintas agama. Kenapa ya kalau Muslim menjelaskan kok to the point, mudah dicerna dan masuk akal. Kalau saya nanya pendeta saya, kok sepertinya saya kurang menerima gitu. Ya itu mereka alasan sebagian ya, di samping hal-hal yang lain. Tapi yang paling dasarnya, kalau orang mempergunakan akalnya, terus sering mendengarkan diskusi lintas agama, yang penting berakal, insya Allah saya jamin dia akan kembali ke Islam. Kenapa saya mengatakan kembali ke Islam? Pada dasarnya itu orang dilahirkan itu Muslim, berserah diri gitu loh. Nanti setelah akil balik, ya keluarga dan lingkungannya lah, dia seperti agama yang dia sekarang itu. Jadi pada dasarnya tuh Anda sebenarnya Muslim, berserah diri. Jadi makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya naik nggak lama-lama ini, cuma silaturahmi dan juga nggak putus hubungan. Jadi saya di bawah, sukanya di bawah. Siap. Oke, saya di bawah lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat teman-teman ya info ya, kalau ada info mau di daerah manapun, kalau ada gereja yang mau dijual silakan hubungi saya ya. Kalau ada yang mau jual gereja silakan hubungi saya syahadatkan itu gereja ya. Biar banyak gereja yang mualaf. Kedua gini loh ya teman-teman. Saya sudah lama ya mengikuti diskusi lintas agama. Baik waktu di kampus, waktu itu belum ada internet sih, masih offline banget, belum bisa dokumentasi juga. Saya nggak pernah ada itu bentrok-bentrok, apalagi diskusi antar mahasiswa ya. Nggak ada tuh benci-benci, abis itu ngopi bareng, bahkan tidur bareng gitu. Abis itu rehat sejenak, masuk dengar-dengar di Facebook, terus ke grup WA. Nggak ada tuh yang menyebut saya penista agama, nggak ada gitu. Karena saya orangnya moderat sih. Kenapa ya, dalam hal kalau dalam room tertentu itu saya naik, kalau saya lihat kredit ya udah adem dulu gitu. Bahwa ya kita di sini bersaudara sebangsa dan setanah air. Ya mari diskusi aja sesuai dengan keilmuan gitu loh. Ngapain keluarin kata-kata yang nggak pantas, lebih baik di-kick aja gitu. Habis itu ke Zoom juga gitu sampai sekarang di sini. Untuk itu teman-teman, mari diskusi saja. Nggak usah ada faktor kebencian, hindari monolog gitu loh. Makanya kalau saya ada itu, mohon maaf kalau sudah terlalu banget itu saya turunkan. Karena apalagi kalau ada Bang Joma sudah diskusi banway satu persatu gitu lah, 1 lawan 1. Atau head to head gitu, A2H. Terus ada lagi yang aneh-aneh ya. Taruh lu banyak teleponnya saya lagi ngomong. Ya tolonglah jangan provokatif juga gitu, mancing-mancing. Yang penting ciptakan suasana kondusif, jaga toleransi. Sebenarnya sumbernya dari mana sih? Dari dulu kita kritisi ya. Ya sumbernya adalah terjemahan Lembaga Bible Indonesia itu, yang banyak mempergunakan istilah-istilah Al-Quran, yang itu sebenarnya cuman itu doang yang kita luruskan. Ya kalau bisa sampulnya diganti lah Bible, nggak usah Alkitab, Alkitab nama lain Al-Quran kok. Dan seterusnya gitu loh ya. Kalau ini sebenarnya terjemahannya sudah mandiri, ya tidak nyenggol-nyenggol lagi istilah di dalam Al-Quran, ya clear sudah. Clear ya. Diskusinya lebih teratur gitu loh. Jadi jelas, oh ini yang datang nih Kristen. Ya kurangi lagi lah dalam hal kesandung batu kaki itu, langsung istighfar, astagfirullah. Lo kan Kristen. Nggak usah terlalu dianggap toleran. Anda Kristen masuk ke sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti kagak lu artinya tuh? Itu kalau begitu lu mendoakan kami diberi keselamatan, yang memberi keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya itu. Jadi hati-hati teman-teman juga berbicara begitu kalau nggak ngerti.
astagfirullah, istighfar, alhamdulillah. Itu nggak berhasil loh mereka sebut itu. Ya maksudnya kembali lah. Tahu nggak yang video yang kebakaran itu yang di gereja mana gitu kebakaran? Ada Allahu Akbar. Takbir dia. Allahu Akbar kebakaran tolong katanya. Kemungkinan kalau menurut saya kemungkinan itu Muslim yang teriak. Masa Muslim pakai salib Bang Adi? Enggak, mungkin Muslim menonton kali. Itu kita bisa jadi bukan gitu. Itu yang teriak ibu-ibu pakai salib. Oh ya itu sebenarnya manusiawi itu loh, pasti menyebut kata Allah gitu loh. Itu manusiawi sebenarnya. Hanya orang sombong saja yang menista. Gitu loh. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, ya itu aja deh. Ada guntur petir langsung istighfar. Astagfirullah. Gitu loh. Itu sudah manusiawi itu, melekat dalam diri seseorang yang masih punya hati dan akal. Itu refleks itu. Cuman orang sombong kadang-kadang kalau dalam keadaan happy, banyak duit, rumah bagus, sombong. Tapi kalau kena musibah, baru mengenal Islam secara spontan gitu ya. Betul. Itu. Tapi gini Bang Andi, nanti insya Allah. Ya betul di bawah fitrah manusia. Terima kasih fitrah. Terima kasih. Insya Allah nanti bulan Februari saya mau desain dari API ya, saya mau bikin yayasan baru ya, jual beli gereja, nggak apa-apa, gereja bekas kebakaran juga nggak apa-apa, saya syaratkan ya. Di info aja teman-teman, nanti tinggal di WA ke saya atau DM ke saya ya. Gereja bekas kebakaran atau ketabrak kontainer nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini loh ya, menyebut nama Allah, tapi dia hujat, terus dia bilang Allah kamu, Allah saya, beda loh. Emang Allah, kata Allah itu dari mana? Dari Al-Quran Tondo. Emang dari mana? Emang ada kitab lain? Gak ada toh. Di Bible gak ada kok. Inilah yang namanya betul-betul orang tidak ngerti, sombong, angkuh gitu loh. Makanya belajar. Kalau belum cukup ilmu ya sudahlah, jangan diskusi dulu. Oke? Kalau Indonesia, kalau agama Islam itu ajarannya tidak toleran, ya nggak mungkin lah kita bisa hidup berdampingan. Ya kalaupun ada oknum-oknum, ya itu kurang pengertian aja tentang Islam, cara mengaplikasikannya begitu. Kayak terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan mengatasnamakan Islam, ya perlu juga dipertanyakan. Buat apa mereka memakai atribut Islam? Ya pasti Islam yang rusak dong. Ada apa di balik itu semua? Ini bisa didiskusikan di internet dan tanpa live. Makanya teman-teman, Anda begadang ya tetap waspada ya. Yang paling penting itu misionaris juga, lindungi keluarga Anda, lingkungan Anda. Kalau ada ya segerakan bawa ke jalur hukum, karena dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama loh. Nggak usah lah agama itu dijual kayak gitu-gitu, murah banget dijual gitu. Ambil apa adanya saja. Jangan isinya bakso lu bungkul duren. Ya rencana orang beli bakso ketipu kan, beli duren isinya apa gitu. Islam itu nggak dibungkus-bungkus apa ya. Islam ya Islam, Al-Quran, hadis itu nggak perlu dikamuplasekan, nggak perlu tepu-tepu gitu. Islam itu dimanapun berada ya Islam. Kalau ada budaya ya tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya jangan ikut di budaya itu. Nggak boleh Islam itu diajarkan berinkulturasi dengan budaya, nggak bisa. Islam harus meluruskan budaya itu kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan ajaran Islamnya yang beradaptasi. Nah, itu namanya salah langkah, namanya itu. Salah langkah itu. Berbeda dengan beberapa saya pernah perhatikan diskusi itu ya harus disesuaikan dong. Kalau enggak kan kita nggak diterima, ya nggak bisa begitu.
Kayak Bible diganti sampulnya menjadi Al-Injil. Mirip dengan Al-Quran. Bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ada apa coba? Kenapa nggak Yunani ke Indonesia yang original teksnya itu loh? Ya kenapa nggak Hebrew ke Indonesia? Kalau Anda mau pakai perjanjian barunya Yudaisme. Karena tanah itu, Torah Nevi'im Ketuvim itu perjanjian baru untuk Bani Israel yang dibawakan oleh Nabi Musa. Anda boleh baca Yeremia 31:31. Jadi Tonak itu bukan perjanjian lama tapi perjanjian baru. Tahu siapa yang beri nama itu? Ini saya ngomong apa ya kira-kira ya? Ada yang ngerti nggak? Ngerti. Ya udah, tapi lanjutin deh. Saya lagi mau minum dulu. Iya silakan. Teman-teman, 1.800 orang, semoga masih banyak yang masih melek ya, belum ketiduran. Bantu Alfi ya teman-teman ya, ingatkan teman-teman kita yang lain. Mohon kali, jangan standby, jangan gatel jempolnya untuk meramaikan room Tritung teman-teman. Karena 2 menit aja teman-teman stay di room mereka, itu membantu 2% daripada peluang mereka untuk bisa FYP room mereka tuh. Maka akan semakin melebar, semakin menyebar luas hujatan-hujatan mereka. Kita teman-teman ya, bantu Alfi ya. Kan kita udah kompak nih, kita ramekan room teman-teman kita yang muslim juga. Cuman Alfi masih kedapatan ya, mungkin mereka nggak tahu ya tentang atmosfer lintas agama. Mungkin mereka pun masih baru-baru menemukan forum-forum lintas agama. Ntar kalau seandainya teman-teman ada melihat, tolong Alfi minta tolong bantu sampaikan kepada mereka, tinggalkan roomnya gitu ya. Ini sama-sama ya, kita mengingatkan diri kita sendiri juga. Seandainya pun kita menemukan room mereka, cukup kita pantau aja ada nggak teman muslim di sana yang berkeliaran. Kalau nggak ada ya udah kita tinggalkan aja, nggak perlu kita simak, nggak perlu kita standby di room mereka, nggak perlu kita dengarkan hujatan mereka. Karena An-Nisa 140 kan udah jelas ya, kita nggak boleh satu majelis sama orang-orang yang mengolok-olok ayat agama Allah tuh, atau kita dicap sebagai munafikun ya teman-teman ya. Tapi minta tolong sekali kepada teman-teman. Dan lagi kita hanya menunggu waktu. Kalau seandainya pun tema kata Allah ini akan ditarik lagi, ini insya Allah aja semoga ya, akan diperdebatkan lagi ya. Literatur kita siap teman-teman, mohon doa dan kelancarannya aja gitu. Kita akan mengembalikan nama sesembahan kita ke koridor dan marwahnya. Harus. Udah capek juga soalnya. Alfi mau gabung dong di API. Bisa daftarkan diri di link Yayasan Apologet Islam Indonesia aja. Di siapa yang punya di bio-nya? Kang Kian Santang ada nggak? Nggak ada. Di ini, di profile akun Apologet Islam Indonesia official bang. Ntar abang menemukan link pendaftaran di sana, masuk, isi data diri, sertakan kartu identitas, nanti dimintain, baru dimasukkan ke dalam grup WA nanti itu. Udah, karena ini udah 2:30 ya. Yup. Bentar lagi 2:30 saya di YouTube, saya tutup dulu. Rehat ngantuk ya. Lumayan tidur 2 jam lah. Oke teman-teman yang ada di Andi Slebes Channel, sebentar juga ini Komal akan ditutup ya untuk istirahat. Terima kasih buat semuanya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Kita sudahi dulu diskusi atau pembahasan apapun pada kesempatan kali ini. Mulai dari update kasusnya Logika, Lina Wijaya, Agatha, dan lain-lain. Semoga saja bisa diproses secepatnya. Ada perimbangan di sana. Dan apabila ada kata-kata keliru dari kami, kata hilap dari kami hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Itu saya mewakili teman-teman yang speak tadi di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya edukasi, bukan provokasi. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa.
hormati toleransi antar umat beragama. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.